Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hipotesis penelitian. Nah, di sini saya pemateri 1 Adelia Martina Rahayu, pemateri 2 Nadila Naskia Putri, pemateri 3 Mega Lestari, dan yang terakhir pemateri 4 Siti Hasna Nabila. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang pengertian hipotesis. Nah, orang-orang sudah tahu dan sudah pernah membaca apa itu hipotesis dari makalah, dari skripsi bahkan. Namun, orang-orang tidak mengerti apa itu pengertian dari hipotesis. Nah, saya akan memaparkan tentang pengertian dari hipotesis itu sendiri. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan penguatan pendapat meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Nah, sedangkan menurut Sekar pada tahun 2005 mengidentifikasi hipotesis sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua atau lebih dari variabel itu sendiri. Nah, yang ketiga menurut Yatim Haryanto pada tahun 1996 titik 213 menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya sementara terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Nah, dari ketiga pengertian itu sendiri, kami sebagai penulis menyimpulkan bahwa hipotesis penelitian adalah jawaban sementara atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah atau submasalah yang diajukan oleh peneliti, yang dijabarkan dari landasan teori dan dikaji dari kajian teori dan masih dikaji kebenarannya atau masih dilakukan penelitian terus-menerus. Nah, hipotesis penelitian harus dirumuskan dalam bahasa yang positif. Hipotesis tidak boleh dirumuskan dalam kalimat bertanya atau dan yang lainnya. Nah, bukan hanya pengertian saja, saya akan memaparkan tentang fungsi dari hipotesis itu sendiri. Ahsan dalam SIG 2006, mereka menjelaskan adanya 5 poin dalam fungsi tersebut. Yang pertama, hipotesis merupakan solusi sementara mengenai suatu masalah. Yang kedua, hipotesis menawarkan dasar secara spesifik dalam membangun apa yang harus dipelajari. Yang ketiga, setiap hipotesis dapat mengakibatkan rumusan hipotesis yang lainnya. Nah, yang keempat, sebuah hipotesis awal dapat mengambil dan membentuk dari hipotesis terakhir. Yang kelima, setiap hipotesis membantu peneliti dengan pernyataan yang dapat diuji secara objektif. Kelima fungsi ini dapat disimpulkan menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu untuk membatasi bidang penyelidikan, untuk meningkatkan kepekaan peneliti sehingga peneliti bekerja secara selektif. Yang kedua, untuk memilih pendekatan terhadap masalah. Dan yang terakhir, untuk menawarkan cara sederhana mengumpulkan bukti-bukti untuk verifikasi. Nah, pemateri pertama sudah menyampaikan tentang pengertian dan fungsi hipotesis. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Naskia Putri. Saya akan melanjutkan membahas materi yang telah sebelumnya rekan saya jelaskan
Di sini saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk hipotesis penelitian. Nah, yang pertama itu ada hipotesis deskriptif, yaitu jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berkenaan dengan variabel mandiri. Contohnya itu seperti seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh dari kopi. Si peneliti ini ingin mengetahui apakah ada pengaruh kafein yang terkandung dalam kopi tersebut yang mengakibatkan seseorang mengalami gangguan tidur atau mengalami susah tidur. Terus yang kedua ada hipotesis komparatif, yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Biasanya di variabel ini itu sama, tetapi populasi atau sampelnya itu yang berbeda. Contohnya, peneliti ingin mengetahui manfaat mind map terhadap hafalan siswa di suatu SMA. Jadi si peneliti ini berasumsi akan ada perbedaan siswa setelah menghafal dengan mind map dan sebelum menghafal dengan adanya mind map tersebut. Terus yang ketiga, hipotesis asosiatif, yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya itu seperti seorang peneliti ingin mengetahui sikap anak terhadap minat belajarnya. Apakah ada pengaruh dari game online terhadap minat belajar si anak tersebut atau tidak? Nah, yang selanjutnya membahas mengenai kriteria hipotesis yang baik itu seperti apa. Yang pertama, harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Terus yang kedua, harus jelas, tidak membingungkan, dan dalam bentuk deklaratif atau dalam bentuk pernyataan. Terus yang ketiga, harus dapat diuji secara empiris, artinya seseorang mengumpulkan data yang tersedia di lapangan guna untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut. Dan yang terakhir, hipotesis harus didukung dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli yang penelitiannya itu secara relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Lestari akan menjelaskan tentang kegunaan hipotesis. Yang pertama itu kegunaannya memfokuskan masalah, yang kedua mengidentifikasi data-data yang relevan, yang ketiga menunjukkan bentuk desain penelitian. Dengan merancang hipotesis, maka kita akan mengetahui desain penelitian yang akan kita bahas. Kemudian menjelaskan gejala sosial, mendapatkan kerangka penyimpulan, dan yang terakhir merangsang penelitian lebih lanjut. Saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap pembentukan hipotesis secara umum. Yang pertama, penentuan masalah. Kemudian yang kedua, hipotesis pendahuluan, anggapan sementara dari hipotesis. Yang ketiga, pengumpulan fakta. Jadi kita harus mengumpulkan fakta terlebih dahulu untuk menunjang hipotesis yang akan kita buat. Yang keempat, formulasi hipotesis. Jadi tahap dimana kita sudah membuat hipotesis. Yang kelima, pengujian hipotesis atau pembuktian dari hipotesis tersebut. Dan yang terakhir, penerapan hipotesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hasnanabila dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya sampaikan sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang perumusan hipotesis penelitian. Menggali dan merumuskan hipotesis mempunyai seni tersendiri. Penelitian harus sanggup memfokuskan permasalahan sehingga hubungan-hubungan yang terjadi dapat diterka. Dalam menggali hipotesis penelitian,
harus mempunyai banyak informasi tentang masalah yang ingin dipecahkan dengan cara banyak membaca literatur yang ada hubungannya dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Lalu, mempunyai kemampuan untuk memeriksa keterangan tentang tempat-tempat, objek-objek, serta hal yang berhubungan satu sama lain dengan masalah yang sedang diselidiki. Lalu, mempunyai kemampuan untuk menghubungkan suatu keadaan dengan keadaan lainnya yang sesuai dengan kerangka teori ilmu dan bidang yang bersangkutan. Lalu selanjutnya di sini ada pengujian hipotesis penelitian. Nah, sebagaimana dikemukakan oleh Donald Ariet bahwa untuk menguji hipotesis penelitian perlu menarik simpul tentang konsekuensi yang akan dapat diamati apabila hipotesis itu benar. Lalu, memilih metode penelitian yang akan memungkinkan pengamatan, eksperimentasi, atau prosedur lain yang diperlukan untuk menunjukkan apakah akibat-akibat itu benar atau tidak. Lalu yang terakhir, mengumpulkan data yang dapat dianalisis untuk menunjukkan apakah hipotesis tersebut didukung oleh data atau tidak. Sekian pemaparan dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home and stay positive.